Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini kajian perdana kita yang sudah lama kita liburkan, qadarullah. Mudah-mudahan kajian perdana kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada subuh kali ini kita akan coba mengupas berkaitan dengan kesabaran kita di akhir zaman. Ini penting kita kaji agar kita senantiasa kokoh dan teguh di atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin akhir zaman, maka semakin besar juga tantangan dan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya di saat kita hidup di akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ujian dan cobaan yang sangat-sangat besar sekali. Nanti kita akan sampaikan beberapa dalil yang berkaitan dengan itu, bagaimana kita serta kiat-kiat kita untuk menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Anbiya di ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, wal khair, dan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bapak-bapak sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita pasti diuji oleh Allah dengan dua ujian. Pasti, Pak. Jadi selama kita masih hidup, selama ruh kita masih ada di jasad kita, maka selama itu pula kita pasti akan diuji oleh Allah dengan dua ujian. Dua, Pak. Yang pertama adalah ujian berupa kejelekan. Ujian berupa kejelekan. Yang kedua adalah ujian berupa kebaikan. Apa maksudnya ujian berupa kejelekan dan kebaikan? Kata para ulama tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitabnya Taisiru Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, menyebutkan bahwasanya ujian berupa kejelekan itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi, Pak. Sesuatu yang tidak kita senangi.
kemiskinan, sakit, malapetaka, bencana dan lain sebagainya, itu semua adalah ujian berupa kejelekan. Dan ada ujian berupa kebaikan, seperti diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan kaki kita melangkah ke tempat sholat, ya. Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan sesuatu yang kita senangi, itu adalah ujian berupa kebaikan. Nah, dua ujian ini pasti, Pak, pasti kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana kita menghadapi dua ujian yang Allah berikan kepada kita? Oleh karena Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menyebutkan kepada kita semua, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa al-imanu nisfan, iman seseorang ada dua perkara. Yang pertama adalah nisfu asyukri, separohnya adalah bersyukur. Yang kedua adalah wa nisfu as-sabri, separohnya lagi adalah bersabar. Coba Pak, setengah ditambah setengah berapa? Hah? 1, ya kan? Setengah ditambah setengah kan 1. Berarti kalau setengahnya hilang, berarti tinggal setengah kan? Nah, begitu juga dengan iman kita, Pak. Jika salah satu dari separuhnya ini hilang, berarti iman kita tidak sempurna. Iman kita tidak sempurna. Apa itu? Separuhnya adalah bersyukur dan separuhnya lagi adalah bersabar. Kenapa harus ada dua ini? Karena kita kembali lagi ke Quran surah Al-Anbiya, ya, ayat 35, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita ada berapa tadi, Pak? Ada 2, ujian berupa keburukan dan ujian berupa kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah, seandainya Allah menguji kita dengan keburukan, cara menghadapinya bagaimana? Bersyukur apa bersabar, Pak? Bersabar. Seandainya Allah menguji kita dengan kebaikan, cara menghadapinya bagaimana? Bersyukur. Nah, sempurnalah iman kita. Kalau dua ini ada, saya ulang lagi, keburukan dan kebaikan pasti kita akan mendapatkan salah satu dari dua itu. Nah, di saat Allah menguji kita dengan kebaikan, hadapilah dengan bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kita diberikan rezeki, alhamdulillah. Kita diberikan ilmu seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika Allah menguji kita dengan keburukan, hadapi dengan bersabar, ya, bersabar. Nah, inilah dua pondasi dalam hidup kita, Bapak sekalian dirahmati Allah. Di saat dua pondasi ini hilang dari diri kita, salah satunya hilang, maka jangan harap kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kebahagiaan seorang hamba ada di dua pondasi ini. Ketika diberikan kebaikan oleh Allah, dia bersyukur. Ketika diberikan keburukan, dia bersabar. Selesai masalah. Oleh karenanya Bapak sekalian
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min waraikum ayyaman as-sabr fihinna mithlul qabd 'ala al-jamr lil 'amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari itu, yaitu di akhir zaman. Nah, kita sekarang hidup di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman itu, kata Rasulullah, hidup yang penuh dengan fitnah, berbagai macam fitnah. Lalu dia bersabar ketika dia ditimpa musibah, fitnah yang menimpa kita, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia bersabar, ayyaman as-sabr, dia bersabar ketika ditimpa fitnah. Fihna mithlu qadar al-jamr. Maka orang yang bersabar di akhir zaman ketika ditimpa fitnah itu seperti menggenggam bara api, kata Rasulullah. Seperti menggenggam bara api. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan sebagai menggenggam bara api? Ya, kata para ulama, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa di akhir zaman itu banyaknya kerusakan di mana-mana. Banyaknya kerusakan di mana-mana sehingga menyebabkan seseorang itu diuji dengan berbagai macam fitnah. Ya, nah kalau diuji seperti itu, maka kita akan merasakan panas, Pak. Ketika kita menggenggam bara api, kan panas. Nah, kalau sudah terlanjur memegangnya, jangan dilepas, Pak. Jangan dilepas. Maka kita pegang erat-erat itu bara api sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Dan hari ini fitnah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terbukti hari ini, Pak. Masih ada lanjutan hadisnya. Coba kita lihat lagi. Fa inna lil 'amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum, kata Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya seseorang yang bersabar di akhir zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, dia bersabar dan terus bersabar, maka mereka itu akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Hari ini kita hidup jauh, ya. Ini sudah mati baterainya kayaknya. Jadi kata Rasulullah SAW, kita hidup di akhir zaman, ya. Kuncinya adalah apa? Bersabar. Kuncinya adalah bersabar, Pak. Ya, bersabar. Nah, ketika kita bersabar di zaman yang penuh dengan fitnah hari ini, maka kita akan mendapatkan pahala 50 orang siapa? Sahabat Nabi. Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW, ya, menyebutkan sebagai apa, kita mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi, berarti menunjukkan besar sekali itu pahalanya, Pak. Sangat besar. Terus, baik, alhamdulillah. Berarti ini sangat besar sekali, Pak. Bayangkan 50 orang sahabat Nabi. Ya, satu sahabat Nabi saja, Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW? Lau anna ahadakum anfaqa dhahaban mithla Uhudin, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud,
dan sahabat Nabi berinfak dengan satu genggam kurma. Satu genggam kurma harganya berapa ribu, Pak? Satu genggam, bukan 1 kilo. Ya, jadi kata Rasulullah, sahabat Nabi itu berinfak dengan satu genggam kurma. Sementara kita hari ini berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Maka kata Rasulullah, maka kalian tidak akan bisa mengalahkan besarnya pahala sahabat Nabi yang hanya berinfak dengan satu genggam kurma. Tidak akan bisa mengalahkan pahala mereka. Saking besarnya pahala sahabat, Pak. Kenapa? Karena keikhlasan mereka, kejujuran keimanan mereka, istiqomahnya mereka memperjuangkan agama Rasulullah SAW, memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan bisa mengalahkan pahala sahabat Nabi yang hanya berinfak dengan satu genggam kurma saja, sementara kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Mungkin emas satu masjid inilah paling kaya dah sedunia, punya emas sebesar masjid. Tapi pahala kita tidak akan bisa mengalahkan besarnya pahala sahabat Nabi SAW. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi kata Rasulullah, tapi ada orang-orang yang bersabar di akhir zaman itu, yang penuh dengan fitnah, berbagai macam fitnah tadi, lalu dia bersabar menghadapi itu semua, maka orang seperti itu kata Rasulullah akan mendapatkan pahala 50 orang pahala sahabat Nabi. Masya Allah, itu besar sekali, Pak. Kuncinya apa? Bersabar. Kuncinya bersabar. Sekarang ada pertanyaan, Pak, mana yang paling mudah, bersabar atau bersyukur? Yang paling mudah. Ada yang bilang bersyukur, ada yang bilang bersabar. Ya. Pertanyaan kedua, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, orang bersyukur atau orang bersabar? Yang paling banyak, ya, bersabar, Pak, ya. Baik, kita lihat adakah dalilnya, Pak? Nih, di dalam surah Al-Ra'd, dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-24. Coba kita lihat di layar. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Apa kata Allah? Tadi kan pertanyaannya apa? Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, apakah karena dia bersyukur atau karena dia bersabar? Coba kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman kepada penduduk surga, salamun alaikum, kata Allah, kesejahteraan, keselamatan atas kalian semua, wahai hamba-hambaku yang soleh, bima sobartum, disebabkan karena dulu di dunia kalian senantiasa bersabar, bukan bersyukur. Jelasnya dalilnya, Pak? Berarti yang paling banyak seorang itu dimasukkan ke dalam surga karena dia senantiasa bersabar. Karena bersabar itu tidaklah mudah, berat itu bersabar. Apalagi sekali lagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Pertanyaannya adalah, fitnah itu apa sih, Pak? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya fitnah itu ada dua, Pak. Yang pertama ada namanya fitnah syubhat. Ada fitnah syubhat. Yang kedua adalah ada namanya fitnah syahwat. Apa itu perbedaan di antara kedua fitnah tersebut? Fitnah syubhat adalah
fitnah yang berkaitan dengan kerancauan pemikiran, akidah, keyakinan itu rancau, Pak. Ya, jadi mereka ini rancau di dalam masalah akidah dan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti akidahnya orang-orang liberal, seperti akidahnya orang-orang Syiah, akidahnya orang-orang Khawarij, akidahnya orang-orang Murji'ah, akidahnya orang-orang ISIS misalnya. Nah, ini mereka apa? Keluar dari jalur dan garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini rancau dalam pemikirannya. Ini fitnah apa? Syubhat. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63, coba kita buka dalilnya. Quran surah An-Nur di ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 63. Ini ayat yang dua ayat dari terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzi, hati-hatilah, waspadalah. Allah memerintahkan ya kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah ya untuk selalu waspada. Hati-hati kata Allah. Waspadalah orang-orang yang yukhalifuna an amri, yang senantiasa menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tidak berada di atas sunnah disuruh waspada. Orang yang di luar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah disuruh waspada oleh Allah. Dari apa? Antusibahum fitnatun, mereka akan ditimpakan fitnah, malapetaka, bencana. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka juga akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Hati-hati itu orang, Pak. Mereka yang di luar dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang rancau di dalam akidah tadi, yang rancau dalam pemikiran mereka, itu disuruh hati-hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimpakan fitnah kepada mereka, kalau enggak Allah akan mengazab mereka di dunia maupun di akhirat, yang selalu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah SAW, Bapak sekalian dirahmati Allah, sunnah Nabi SAW yang diperjuangkan oleh para sahabat itu sudah sempurna. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sudah sempurna, sehingga kita sebagai umat yang hidup di belakangan ini tidak perlu menambah-nambah di dalam ajaran agama, atau tidak perlu menguranginya lagi, Pak. Karena sudah apa? Sudah sempurna. Yang sudah sempurna saja itu kita masih berepotan untuk mengamalkannya. Bagaimana kalau kita mau menambah-nambah lagi atau menguranginya lagi, Pak? Ya, makanya orang yang menambah-nambah dari ajaran Rasulullah SAW atau menguranginya, Allah mengatakan hati-hati itu orang. Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah, dan Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat ini berkaitan dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu, Pak. Kalau yang pertama tadi adalah kerancauan di dalam masalah akidah, keyakinan. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan apa? Keinginan syahwat, nafsu. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran berkaitan dengan fitnah syahwat. Di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-14. Coba lihat di layar surah Ali Imran ayat ke-14.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina linnas, telah dijadikan indah di pandangan manusia hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat, hawa nafsu. Berarti ini fitnah apa tadi? Fitnah syahwat. Nah, biasanya kita laki-laki, kita manusia apa? Syahwat itu tergolong dari apa saja, Pak? Minan nisa. Nah, biasanya ditimpakan fitnah syahwat berupa apa? AWW. Berupa AWW. Tahu AWW apa? Perempuan, ya kan? Fitnah syahwat nih. Fitnahnya wanita. Sekarang apa? Fitnah ini na'udzubillah min dzalik. Wanita yang berpakaian apa istilahnya? Yang berpakaian telanjang, kita juga tetap kena fitnah. Kita ke mall, kemana, melihat apa? Mereka berpakaian tapi telanjang. Ada seorang wanita yang pakaiannya bagus, rapi, bahkan pakai cadar, tidak terlepas dari fitnah juga, Pak. Bahkan baru-baru sekarang viral yang terjadi di, alhamdulillah kita mengutus ikhwan kita, seorang ustadz yang langsung cross check, benarkah kejadian yang sekarang sedang viral? Apa terjadi di Tangerang, daerah Karawaci namanya, iya, di ujung sana tuh. Apakah benar kejadiannya? Ternyata benar. Langsung teman saya langsung, Pak, alhamdulillah langsung cross check, ngobrol sama seorang ustadz tadi yang mengaku ustadz, yang menarik cadar seorang akhwat yang sedang berjalan. Coba kan, apa kamu ini? Dia pakai cadar, ditarik cadarnya. Padahal dia seorang ustadz di depan pendeta lagi. Akhirnya pendeta dan teman-teman mereka yang sedang duduk tadi, Pak, langsung mentertawakan si akhwat tadi. Ya Allah, sakit hati itu si akhwat yang saudari kita yang ditarik cadarnya tadi, Pak, sama seorang ustadz. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Bagaimana kalau seandainya saudari kita, anak kita, cucu kita yang digituin, Pak? Ini saudari muslimah kita yang pakai cadar, ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu sudah diajak ngobrol sama teman-teman, dikasih waktu untuk meminta maaf khususnya kepada yang bersangkutan dan kepada halayak ramai, ya, di depan umum, karena dia telah sama dengan melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian kita lanjut. Apalagi, Pak? Wal banin, anak, begitu juga dengan harta, jabatan, itu semua adalah fitnah apa? Syahwat. Baik, kita lihat dari dua fitnah ini, Pak, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tadi surat Ali Imran ayat berapa tadi, Pak? 14. Ayat 14. Dari dua fitnah ini, kira-kira menurut bapak-bapak fitnah yang manakah yang lebih dahsyat? Yang lebih dahsyat, yang lebih besar, Pak? Dari dua fitnah ini, yang lebih berbahaya lah untuk kita, syubhat atau syahwat menurut bapak-bapak? Bismillah. Dua-duanya, kalian suruh pilih, Pak, satu aja.
Ya, syahwat ya. Kita simak bagaimana perkataan para ulama mengenai ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, anna fitnatas syubhati tahsulur rajul ila al-kufr. Sesungguhnya fitnah syubhat itu akan mengarahkan seseorang ke jurang kekafiran. Fitnah syubhat. Sementara fitnah syahwat mengarahkan seseorang kepada kefasikan. Kalau syubhat mengarahkan seseorang kepada kekafiran, bisa menyebabkan orang itu kafir. Sementara fitnah syahwat hanya menyebabkan orang itu menjadi fasik. Fasik itu berarti dosa besar. Berarti mana berbahaya? Fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat ini sudah menimpa orang-orang sejauh sebelum kita, Pak. Seperti pada masa Imam Mazhab dulu, masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, ada kelompok Mu'tazilah. Dia orang Islam tapi pemahamannya rancau. Dia berkeyakinan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Padahal seluruh ulama ahlus sunnah berpendapat bahwa annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Tapi orang ini berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga para ulama mengatakan man qala annal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Rancau dalam pemikiran. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apa? Fitnah syubhat jauh lebih dahsyat, jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Baik, kemudian kita lanjut lagi, Pak. Apa saja ujian yang Allah Jalla Jalaluh berikan kepada kita, Pak? Nah, fitnah tadi sudah kita jelaskan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sekarang bentuk-bentuk ujian, agar kita bisa memahami apa saja bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini silakan dilihat di layar di dalam Al-Quran. Insya Allah saya yakin bapak-bapak sudah sering mendengar nih ayat dibaca sama imam kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman, wa lanabluwannakum. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini fi'il mudhari' dan ada tambahan dua huruf. Di sini ada tambahannya, Pak. Dan dua huruf sebagai tambahannya ini adalah litaukid, untuk menguatkan bahwa benar-benar pasti terjadi, gitu, Pak. Paham nggak ya? Ini fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan dikerjakan. Tapi di dalam ayat ini ada tambahan dua huruf. Berarti kalau ada tambahan dua huruf ini menunjukkan bahwa benar-benar dan pasti akan terjadi. Apa tambahannya? Lam, wala. Maka hati-hati kalau kita ya jadi imam sholat, jangan sampai salah ini bacanya. Kan kadang ada yang jadi imam tuh lamnya dipanjangin,
wala nabluwa, gitu kan? Wala nabluwannakum. Nah, itu maknanya sudah jauh itu. Sudah jauh. Makanya bahasa yang paling sensitif itu adalah bahasa Arab, Pak. Salah sedikit sensitif dia. Saya pernah dengar ya, di kampung saya ada seorang imam yang berdoa diaminkan sama makmum. Ya, kadang lucu kedengaran doanya, Pak. Allahumma hdi ala kalbina. Artinya apa? Ya Allah, berikan hidayah kepada anjing-anjing kami. Nah, kan? Allah, apa namanya? Ya Allah, berikan hidayah kepada anjing kami. Salah kan doanya, Pak? Pengucapannya salah. Berarti Allah memberikan hidayah kepada anjingnya, sementara orangnya tidak diberikan hidayah. Gitu kan, Pak? Kenapa? Karena salah dalam pengucapan. Seharusnya bukan kalbun, tapi apa? Qalbun, pakai qaf. Qalbun artinya hati, kalbun artinya anjing. Nah, itu sensitif tuh bahasa Arab, Pak. Ya. Nah, kita lihat di sini. Lam kalau dipanjangin maknanya sangat jauh. Wala nabluwannakum, artinya dan kami tidak akan menguji kalian. Nah, karena telah memanjangkan huruf lamnya. Sementara di dalam ayat ini panjang nggak lamnya, Pak? Pendek kan? Nah, lam ini dalam bahasa Arab namanya lam taukid. Lam taukid untuk menekankan, sebagai penekanan. Huruf yang kedua adalah tasydid di atas nun. Tasydid di atas nun. Wala nabluwannakum, tasydid. Sehingga dua huruf ini menunjukkan apa? Litaukid, untuk penguatan, untuk menguatkan, untuk meyakini, untuk benar-benar pasti terjadi. Maknanya apa? Sehingga kalimatnya adalah wala nabluwannakum, dan kami benar-benar pasti akan menguji kalian. Itu maknanya, Pak. Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatunya apa itu? Minal khauf, rasa takut. Wal ju', kelaparan. Hari ini sejak pandemi itu, Pak, kelaparan di mana-mana. Ya kan? Sebelum turun dana dari Bapak Jokowi, alhamdulillah, ada orang kampung saya itu terkenal dengan tukang malas. Kalau kerja itu malas. Dia berdoa, semoga kondisi kita itu kayak gini terus, ada virus corona terus, supaya dapat apa? Bantuan. Itu gila benar tuh orang doanya. Kita mengharapkan supaya cepat selesai, tapi dia doanya kayak gitu. Karena lumayan 2,4 juta per kakak, per kepala. Baik, kita lanjut lagi. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan apa? Harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Nah, ketika Allah memberikan bentuk ujian seperti ini, wa basyiris sabirin, bersabar. Karena Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah, Pak. Nah, coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 155. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk apa tadi, Pak? Ujian. Ini ya, Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 155. Nih, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk ujian. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 156 itu sikap kita di saat Allah menguji kita, Pak. Ini sikapnya. Coba kita lihat ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka
yang beriman tadi apabila ditimpa musibah ujian oleh Allah, qalu, dan mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini perlu saya bongkar, perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian yang dirahmati Allah berkaitan dengan kalimat ini. Ini namanya kalimat istirja. Kalimat istirja itu adalah kalimat yang mana kita meyakini bahwa semua yang kita miliki termasuk jiwa kita adalah siapa yang punya? Allah. Kepunyaan Allah. Kita hanya meminjam, ibaratnya kita hanya dipakai sebentar sama Allah, Pak. Fisik kita ini disuruh pakai sebentar oleh Allah. Yang suatu saat Allah akan mengambil kembali itu. Nah, ketika kita ditimpa musibah apapun itu, ucapkanlah kalimat apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini, orang yang berhak mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan yang melihat saudaranya tertimpa musibah, bukan, Pak. Contoh, Pak. Ada tetangga kita, misal kita punya tetangga kita ini ditimpa musibah, ya, terpapar COVID-19 misal, diisolasi atau dirawat di rumah sakit, dan kita melihatnya dan kita mendengarkan bahwa dia itu kena musibah. Biasanya ketika kita mendapatkan broadcast WA bahwa tetangga sebelah tertimpa musibah, setelah spontanitas biasanya kita mengucapkan apa, Pak? Mengucapkan apa biasanya kita? Innalillah, kan gitu ya. Padahal yang berhak mengucapkan kalimat itu hanyalah ahlul musibah, hanyalah orang yang tertimpa musibah. Misal tetangga kita tadi terpapar COVID-19, maka dialah yang berhak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kita sebagai tetangganya enggak berhak mengucapkan kalimat itu. Terus apa yang kita ucapkan? Isinya baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibu dzalikal bala, kata Rasulullah sallallahu. Barang siapa yang melihat atau mendengarkan seseorang yang tertimpa musibah. Nah, coba disimak baik. Barang siapa yang melihat atau mendengarkan seseorang tertimpa musibah, faqala, lalu dia mengucapkan kalimatnya seperti ini, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kalimatnya. Nah, siapa saja yang mengucapkan kalimat itu, saya tulis dulu ya. Mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman. Kalimatnya lumayan nggak terlalu panjang ya. Khalaqa tafdila. Baik, saya bacakan kalimatnya. Ini ya kalimatnya, Pak. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, afani,
yang telah menyelamatkan diriku mimma batalaka bihi, dari musibah yang menimpa kamu, wa faddalani, dan Allah telah memuliakanku, ala katsirin mimman khalaqa tafdila, di atas kebanyakan makhluk-makhluknya. Nah, kata Rasulullah, kita kembali ke hadis tadi, siapa yang melihat atau mendengarkan saudaranya atau temannya, tetangganya, siapapun itu yang tertimpa musibah, lalu dia mengucapkan kalimat ini, bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira, lam yusibu dzalikal bala, maka orang itu tidak akan tertimpa musibah seperti orang tadi selama-lamanya. Masya Allah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat ini ketika melihat temannya tertimpa musibah seperti COVID-19 tadi, lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia tidak akan terkena musibah seperti temannya tadi, Pak. Insyaallah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalimat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat seseorang tertimpa musibah. Nah, adapun kalimat innalillahi tadi khusus siapa tadi, Pak? Masih ingat? Khusus siapa? Halo? Khusus siapa, Pak? Ahlul musibah, yaitu orang yang tertimpa musibah. Paham nggak kira-kira, Pak? Untuk orang yang tertimpa musibah. Ya. Kemudian di ayat yang ke-157, lihat lagi, itu berkaitan dengan, kita ulangi lagi dari atas. Di ayat 155 ini berkaitan dengan bentuk-bentuk ujian. Itu Masya Allah nih, urutannya luar biasa. Ayat 156 berkaitan dengan apa? Sikap kita di saat diuji sama Allah. Nah, ayat 157 dari surat Al-Baqarah apa? Kabar gembira buat orang-orang yang bersabar di akhir zaman tadi, atau mungkin ya ditimpa musibah tadi. Coba kita lihat bagaimana kabar gembira dari Allah sebagai penutup kajian kita. Ulaika alaihim, mereka-mereka yang senantiasa bersabar itu akan mendapatkan 3 langsung dari Allah. Yang pertama, sholawatum mir rabbihim, sholawat dari Allah. Kata para ulama tafsir, Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan lain sebagainya, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa sholawatnya Allah maksudnya adalah Allah akan mengampuni otomatis tuh dosa-dosa mereka. Seperti kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksud solawatnya Allah dan solawatnya para malaikat di situ, Pak? Seluruh ulama tafsir sepakat bahwa solawatnya Allah maksudnya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa Rasulullah SAW. Adapun solawatnya para malaikat yang dimaksud sini adalah para malaikat senantiasa menyanjung-nyanjung dan memuji kebesaran akhlaknya Rasulullah SAW. Masya Allah. Gitu, Pak, ya. Begitu juga dengan kalimat ini, ayat ini 157, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, orang-orang yang bersabar tadi itu akan mendapatkan sholawat dari Allah. Itu maksudnya ampunan otomatis itu langsung dari Allah. Ampunan, Pak. Contoh dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yusibuhu musibatan, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah min hazanin wala hammin wala ghammin, baik itu musibah berupa kesedihan, kegundah gulanan, hatta syaukata yushakiha, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, kemudian dia bersabar,
kecuali ketika dia bertemu dengan Allah, Allah akan menghapus semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Otomatis, Pak. Yang penting satu syarat, tapi syaratnya apa? Dia bersabar ketika diberikan musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar. Kemudian yang kedua, lihat di ayatnya, warahmatun. Warahmatun. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang kepada mereka yang bersabar tadi. Yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka juga akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa bersabar setiap ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita tutup. Ya, silakan. Gimana? Saya pernah mendengar dari disampaikan suatu hadis. Menjelang akhir zaman itu kedoliman akan merajalela sebelum kedatangan Dajjal. Apakah betul ada hadis seperti itu? Dan kemudian ada korelasi antara kedoliman dengan fitnah? Iya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammad dalam kitab Al-Fitan. Hadisnya sahih dalam kitab Al-Fitan, bahwa lebih kurang kalimatnya seperti ini, bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Dalam satu riwayat, sebelum dilepasnya Dajjal akan ada kezoliman merajalela, wa dhuharatiz zina, dan zina itu ditampakkan. Maksudnya zina menyebar gitu, Pak. Di mana-mana ada perzinahan. Kemudian banyaknya orang yang minum minuman khamr, serta perjudian di mana-mana. Ya. Maka itu kata Rasulullah SAW, bahwa tidak akan terjadi kiamat, atau tidak akan dikeluarkan Dajjal dulu sampai tersebarnya kezoliman di mana. Itu hadis sahih. Ada kezoliman di mana-mana. Kemudian perzinahannya merajalela, orang yang minum khamar, ya, minum khamar seperti minumnya aqua gitu kan. Atau apalah itu ya, seperti orang yang berjudi juga di mana-mana. Itu hadis sahih. Ya. Hadis sahih, Pak. Sehingga apa yang disabdakan Rasulullah SAW terbukti hari ini. Kezoliman merajalela, Pak. Di mana-mana ada kezoliman. Baik itu kezoliman rakyat, kezoliman kita, dan begitu juga dengan kezoliman pemimpin kita hari ini di mana-mana. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana korelasinya dengan tadi fitnah? Betul. Jadi fitnah itu, makna fitnah ya dalam Al-Qur'an itu ada 7 kan fitnahnya, Pak. Salah satunya al-fitnatu ay az-zulm. Ya, salah satu makna fitnah itu adalah kezoliman. Berarti benar, Pak. Fitnah di akhir zaman maknanya juga adalah kezoliman di mana-mana. Jadi ada korelasinya, ada keterkaitan antara fitnah tadi dengan apa yang ditanyakan sama Bapak tadi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benar bahwa tidak akan dikeluarkan Dajjal, tidak akan. Berarti kalau Dajjal sudah keluar, itu sudah menjelang apa? Kiamat sudah dekat. Kalau Dajjal sudah keluar, maka sebelum keluarnya Dajjal akan ada Dajjalun kadzabun, kata Rasulullah SAW. Sebelum keluarnya Dajjal beneran, akan keluar dulu Dajjalun kadzabun, yaitu Dajjal yang pendusta yang menyebarkan kezaliman. Kenapa, Pak? Kurang jelas? Iya, Dajjal palsu lah bahasanya. Dajjal palsu, palsu, ya.
Orang, contoh ya, orang yang nggak pernah belajar agama mengaku sebagai kiai, sebagai ustadz, akhirnya apa? Ceramah di mana-mana tanpa ilmu, ya kan? Makanya kalau kita membuka kitab-kitab tentang fitnah-fitnah, kita akan mendapatkan puluhan hadis yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi di akhir zaman atau kezoliman yang akan terjadi di akhir zaman. Salah satunya kata Rasulullah SAW, wa min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ketika seseorang memberikan amanah bukan pada ahlinya. Itu kezaliman berarti kan? Ketika seseorang memberikan amanah, memberikan kekuasaan, yaitu kepada bukan ahlinya. Hari ini terbukti nggak Pak? Ketika diberikan kekuasaan kepada bukan ahlinya, itu adalah bentuk kezaliman, dan itu tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Ya, silakan. Syubhat. Yang jelas sebenarnya keluar dari sunnah, jelas ada wari dari segala macam. Tapi sekarang apa yang menambah sunnah atau yang mengurangi sunnah itu gimana? Iya, termasuk syubhat. Contohnya Gimana? contohnya di sini aja yang sekarang ada. Baik. Jadi gini Mbak, kita mau menjelaskan dulu sedikit, ya butuh waktu 3 menit lah, nggak lama. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah di ayat yang ketiga, surah Al-Ma'idah di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ayat ini turun ketika Rasulullah menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah khutbatul wada', khutbah perpisahan dengan para sahabat, ketika Rasulullah sudah selesai menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, lalu Rasulullah SAW berkhutbah di depan ribuan, ratusan ribu para sahabatnya saat itu Pak. Lalu beliau bertanya kepada membaca firman Allah sini Pak, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat yang terakhir kali turun. Jelas? Ayat yang terakhir kali turun di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga Pak. Artinya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, yaitu Islam. Telah sempurna, nggak usah ditambah dan nggak usah kurangi lagi itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho atas kalian bahwa Islam adalah agama untuk kalian. Lalu Rasulullah SAW bertanya menunjuk ke langit. Itu buka tafsir Ibnu Katsir itu ada. Menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Sebelum Rasulullah menunjuk ke langit, Rasulullah bertanya dulu kepada para sahabat, para sahabatku, apakah semua syariat telah aku sampaikan kepada kalian? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, engkau itu adalah manusia yang paling amanah, manusia yang paling jujur. Semua syariat, semua ajaran telah engkau sampaikan semua kepada kami. Kami telah menerimanya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah baru menunjuk ke atas langit, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, bahwa hamba telah menyampaikan semua.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, apa kata Rasulullah? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yuba'idukum 'anil nar illa faqad buyyina lakum, kata Rasulullah. Tidak tersisa sedikit pun dalam ajaran Islam ini sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah aku jelaskan semuanya. Korelasinya dengan ayat ini bahwa Islam itu tetap sempurna. Nah, contoh yang real Pak, dalam hari ini ya, contohnya kalau saya menyebutkan contohnya itu banyak, nggak bisa di apa istilahnya, kalau dibukukan mungkin satu buku dah. Contoh-contohnya yang real hari ini ya, contoh yang sering terjadi khususnya di masyarakat kami hari ini. Ketika jenazah, saya tanya dulu Pak, azan itu ibadah nggak Pak? Iya, ibadah. Tapi kalau azan ini ditempatkan bukan pada tempatnya, berarti itu nambah-nambah itu. Contoh Pak, kalau di daerah saya setiap jenazah dimasukkan ke dalam apa namanya, lubang apa, liang lahat ya. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang liang lahat, itu daerah saya itu apa, ada muazin yang mengumandangkan azan. Nggak tahu kalau saya di daerah Jakarta, Jawa, saya nggak tahu. Ini khusus daerah saya. Lalu dikumandangkan apa? Azan. Nah, ini pertanyaannya adalah, adakah dalilnya? Ya, ini nambah-nambah namanya, menambah-nambah dalam ajaran Islam, kan gitu Pak. Padahal yang ada sunnahnya itu adalah ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, kita mengucapkan kalimat Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu sunnah dari Nabi SAW ketika meletakkan jenazah di dalam liang lahat, Bismillahi ala millati Rasulillah, gitu kan. Tapi mereka ini mengumandangkan apa? Azan. Berarti dia telah menambah-nambah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi gitu Pak. Sebenarnya masih banyak ya, nggak perlu saya sebutin. Intinya kayak gini aja Pak, biar kita paham. Ada satu kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri meletakkan satu kaidah. Kalau kita belajar usul fikih ya, pasti hafal nih kaidahnya. Imam Syafi'i sendiri yang meletakkan satu kaidah. Disimak baik-baik. Al aslu fil ibadati mahdhurun illa ma dallat dalilu ala amri atau ala wujubi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meletakkan satu kaidah. Apa kata beliau? Pada dasarnya seluruh ibadah itu haram. Paham ya? Pada dasarnya seluruh ibadah apapun itu dilarang Pak, haram hukumnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Illa madallat dalilu ala amrih, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Dah. Kita kira-kira nyambung gak Pak? Pada dasarnya seluruh ibadah apapun itu dilarang untuk mengerjakannya kecuali ada dalil yang apa? Memerintahkannya. Berarti makna dibalik itu adalah kalau nggak ada dalil jangan kerjakan. Nah itu maknanya Pak. Kalau ada dalil silakan mengerjakannya. Paham sampai situ Pak? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa bi ayyi ala
ربكما تكذبان